Jadi diawali kompre hari ini Ibu membaca Al-Quran dulu Bu ya. Ya, Ibu Bu. ada Al-Quran? Ada, Bu. Ya, silakan dibuka Bu. Mungkin di tengah-tengah Surah apa, Bu? Surah Al-Baqarah boleh? boleh, boleh. Berapa ayat, Bu? Tiga Bu. Tiga ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'idha minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya dibaca tulis Pak ya. Ibu sudah ada kertas atau dengan spidol? Udah, Bu. Ya, karena tadi Ibu membaca surat Al-Baqarah, jadi silakan Ibu tulis ayat kedua, Bu. Semuanya, Bu? Satu ayat. Oh ya, maksudnya semua apa? Ya, baik-baik, Bu. Bu, cari meja dulu. Hafal kan, Bu? Semuanya tidak hafal, Bu. Satu ayat pertama, ayat kedua. Iya, insya Allah.
Ya, Bu. Panjang sekali, Bu. Aduh, sampai tidak terlihat. Terlihat, Bu. Panjang, Bu. Karena serahnya panjang. Al-Baqarah ayat kedua. Yang tadi ini, Bu, yang tadi saya baca. Masya Allah. Ya. Ya, padahal Ya tadi Bu udah. Eka minta ayat kedua aja, Bu. Oh, ya, Ya, maksudnya Al-Baqarah yang kedua yang ini, Bu, ya awal berarti ya. Iya, iya betul. iya. Pantesan Ya kok lama sudah. kali Bu Iya, ini saya. makanya saya. Ya Bagaimana? udah. Sudah Pak. Sudah silakan Bapak. Ya Bu, makasih. Ya, Bu. Ya, saya duluan Bu Eka atau Ibu langsung? Boleh Pak. Oke. Oke, baik Bu Arum ya. Ya, Pak, siap. Ibu ngajar di SD 182 Bu ya, Iya, Pak. Jabar. Iya, Udah berapa tahun Bu ngajar di sana? udah 13 tahun, Pak. Oh, udah lama ya, 13 tahun. Oke Bu, Eh, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya konfirmasi ya terkait kegiatan pembelajaran. Oke, yang pertama itu saya ingin bertanya dulu Bu, di modul ajar yang PBL itu Bu Arum ngajarkan materi apa Bu? Beriman kepada hari kiamat, Pak. Beriman Kepada hari kepada kiamat. hari kiamat. Ada berapa tujuan pembelajarannya? Ada 3, Pak. Yang pertama, Meyakini dan menjelaskan arti beriman kepada hari kiamat dengan benar meyakini. Oke. dan Yang menjelaskan kedua, makna iman kepada hari kiamat. Yang kedua, menguraikan jenis-jenis hari akhir atau hari kiamat. yang ketiga, Mengetahui tanda-tanda hari kiamat. mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Ya, atau hari akhir. Oke. Di tujuan yang pertama tadi Bu ada meyakini ya. Meyakini, meyakini dan apa tadi Bu? Menjelaskan. Oke, meyakini dan menjelaskan. Ya, kalau menjelaskan itu kan indikatornya nggak jelas Bu ya. Ya, Ya, kapan kita tahu anak itu bisa menjelaskan ya saat minta untuk menjelaskan apakah itu menjawab pertanyaan, apakah itu ditanya secara lisan. ya. Nah, tapi kalau untuk meyakini itu gimana cara mengujinya nanti Bu? Ya, berarti Kalau kita menguji apakah dia meyakini hari kiamat atau tidak kan begitu Bu? iya, Pak. Gimana cara Ibu mengujinya? Dengan diberikan beberapa pertanyaan, Pak. Apa contoh pertanyaannya Bu Arum? Contoh pertanyaannya, eh, dengan kejadian-kejadian kiamat kecil seperti itu, kita berikan pertanyaan Hmm, kepada anak, apakah anak itu meyakini bahwa dengan kejadian kejadian alam atau bencana alam itu termasuk termasuk kiamat. Nah, seperti itu Pak cara menilainya, Pak. Terus juga bisa juga dengan diberikan pertanyaan berupa pengertian iman, pengertian hari hmm. akhir. Ya. Tapi itu bukannya ini Bu. Kalau kita tanya misalnya apa pengertian hari kiamat? Ya berarti ya untuk menjawab tujuan pembelajaran tadi yang anak mampu menjelaskan Ya, pengertian hari kiamat dan lain-lain. Nah, yang saya tanyakan itu yang kalau muncul kata meyakini ya di tujuan pembelajaran yang pertama, itu berarti kita menguji dia yakin tidak dengan hari kiamat. Betul tidak begitu? iya Pak. Nah, gimana cara Ibu menguji keyakinan itu, Bu? Sama dengan misalnya eh, saya pengen tahu siswa itu eh, yakin tidak dengan apa namanya, apa biasanya materi lain, Bu, kalau untuk ini selain hari kiamat? Tentang rukun apa iman kepada malaikat. Atau dia yakin tidak dengan adanya malaikat Iya, misalnya bisa begitu begitu ya? Pak. Iya, Nah, kan itu harus diuji tuh Bu iya, untuk melihat tujuan itu sudah tercapai atau belum kan? iya. Nah, itu yang saya tanyakan Bu. Gimana cara Bu Arum memastikan bahwa anak-anak itu benar-benar yakin dengan hari kiamat itu atau yakin dengan adanya malaikat? Kita Nah, berikan kalau pertanyaan Pak.
Pertanyaannya apa, Bu, contohnya? Pertanyaan yang bisa kita sangkutkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh Gi- bahwa bukti bahwa ah, hari kiamat itu terjadi, berarti hmm, dengan adanya contoh-contoh kecil kiamat itu, Pak. Dengan anak itu mengetahui eh, kiamat kecil itu, berarti anak itu bisa meyakini bahwa kelak akan terjadinya hari kiamat, Pak. oke. Oke, coba nanti di apa Ibu ya, dicek lagi nanti indikatornya. Ya, indikatornya kan harus harus jelas nanti. Berarti ada di ini sekarang namanya KKTP Bu ya. Ya, Iya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Nah, karena itu harus jelas Bu. Nanti karena kalau tidak jelas maka Ibu juga susah ketika memberikan penilaian. Nah, ya Pak, siap. untuk kegiatan pembelajarannya sendiri itu Bu Arum eh, pakai strategi apa Bu untuk mengajarkan agar tujuan pembelajaran yang tiga itu tercapai. Eh, Menggunakan strategi diskusi, Pak. Pembelajaran Diskusi. diskusi dengan Mhm. Terus, anak melihat atau memperhatikan tayangan video, kemudian mhm. dengan memperhatikan materi, dengan diskusi, anak akan memecahkan masalah dan Oke. Vi- pertanyaan-pertanyaan berkelompok, Pak. Videonya tentang apa itu, Bu? Tentang hari kiamat, Pak. Tentang hari kiamat. Berarti anak itu diminta untuk nonton video dulu, Bu ya. Iya, Pak. Oke. Setelah mereka menonton, ada yang apa lagi langkahnya yang Ibu lakukan? Apakah hanya disuruh menonton kemudian selesai Tidak, Pak. atau Setelah ada anak setelah anak menonton, anak diberikan seperti LKPD, setiap kelompok itu berbeda-beda, Pak. Contoh kelompok satu Mhm. itu eh, menjelaskan apa itu pengertian hari akhir dan dalilnya. Terus kelompok dua itu menyebutkan macam-macam hari kiamat beserta contohnya. Kelompok tiga itu menyebutkan tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan kelompok empat itu menyebutkan tanda-tanda besar hari kiamat. Oke. Ya, untuk penilaian pengetahuan, Bu. Penilaian pengetahuan misalnya apakah mereka sudah paham dengan pengertian hari kiamat, kemudian apa saja tanda-tanda hari kiamat. Itu Ibu pakai instrumen apa, Bu, untuk penilaiannya? Tesnya gimana, Bu? Tes pengetahuan, Pak. Ya, gimana? Apakah tertulis atau lisan, Bu? Untuk pembelajaran yang saya ambil ini kan diskusi nih, Pak. Hmm. Jadi masih kerja kelompok, secara menyeluruh gitu, Pak, bukan secara individual. Jadi untuk mengetes bisa juga dengan soal LKPD berupa LKPD, pengetahuan, contoh eh, apa pengertian iman, terus kemudian apa pengertian hari Oke. akhir, terus dalil yang menjelaskan tentang hari akhir. Bisa Heeh. juga dengan ada berapa kiamat itu dan sebutkan ada berapa apa kiamatnya, terus tanda-tanda Oke. kiamatnya. Ya, ya cukup. Ya, Ya, cukup, Bu Arum ya. Saya sudah bisa mendapatkan inti dari jawaban Ibu. Ya, siap. satu lagi, Bu, terakhir. Ini saya mau menanyakan tentang bagaimana cara Ibu apa namanya mempertahankan atensi anak-anak di kelas ya agar mereka itu bisa fokus artinya tidak mudah bosan ya karena siswa SD itu kan biasanya atensinya cenderung lebih pendek ya ketimbang siswa SMP dan SMA. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk menarik perhatian anak itu agar mereka bisa fokus lebih lama? Kita melakukan pendekatan kepada anak, kita tanya pembelajaran apa yang mereka inginkan. Terus Hmm. kita sebagai guru juga memberikan pembelajaran yang bervariatif, tidak monoton agar anak tidak bosan. Mungkin untuk pertemuan pertama kita memberikan penjelasan, untuk Hmm? pertemuan berikutnya kita boleh dengan menampilkan video dan lain sebagainya. Oke. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Arum. Saya kira itu Bu Eka. Sama, Ya, silakan akan dilanjutkan oleh Ibu Eka. Baik, Pak, Bu Arum. Bu. Sudah banyak pertanyaan dari Pak Edi. Ya, Bu. Mungkin saya menanyakan tentang
ini Bu. Di sekolah Ibu adakah siswa yang non-Muslim? Tidak ada, Bu. Nah, bagaimana sikap Ibu atau apa yang Ibu lakukan ketika Ibu mengajar pendidikan agama sementara ada siswa yang berbeda keyakinan? Seperti apa? Saya tetap mengizinkan anak itu untuk di kelas. Kita mengajari kepada anak itu tentang toleransi, tentang berbeda, walaupun berbeda, tapi bagaimana kita saling menghargai, Bu, dengan keyakinan masing-masing. Jadi siswa tetap di dalam kelas. Tetap, Bu. Nah, jadi mereka ngapain tuh Bu? Mereka boleh memperhatikan saja, Bu. Karena mereka dengan begitu kan dia bisa belajar, oh cara bagaimana menghargai keyakinan orang dengan berbeda keyakinan kita. Di sana juga dia bisa belajar tentang toleransi, Toleransi beragama. ya toleransi Jadi beragama. kadang-kadang ngikut juga nggak Bu? Nyimak terus nanya ikut Sejauh nggak? ya kemungkinan sih bisa, Bu. Karena kenapa? Secara tidak langsung kan mereka melihat. Nah, dengan teman-teman mungkin menyebutkan surah-surah, dia pun bisa mengikutinya. Oke. Mana tahu nanti ngikut Bu ya. Ya, Bu, betul. Ada pengalaman tuh Bu. Ada, Bu, ya. Akhirnya pindah. Insya Iya, Allah. baik Bu. Kemudian yang kedua, adakah jika di kelas Ibu ada yang berkebutuhan khusus siswa? Apa yang Ibu lakukan? Kan tentu tidak sama Bu eh, daya serapnya. Ya. Itu gimana? Sementara dia butuh perhatian lebih dari Ibu. Sementara Ibu masih banyak yang lain yang harus. Iya, sejauh ini Nah, Bu memang kebetulan ada di sekolah saya yang mempunyai kebutuhan khusus. Jadi cara saya mengajarnya berbeda dengan teman-teman yang lain Bu. Mungkin kita biasanya saya ajak ke depan ke meja saya untuk yang maksudnya mengajarinya lebih intens gitu. Terus kemudian ketika sudah di akhir kita memberikan penilaiannya pun Bu berbeda kriterianya dengan teman sebaya yang lainnya sesuai dengan oh, kemampuan beliau, Bu. oke Bu. Baik Bu. Saya ingin nanya tentang gaya belajar Bu. Ada tiga itu. Apa aja Bu? Gaya belajar, Ibu. Iya, Eh, teori bukan, Bu. Maksudnya seperti behavioristik. kan ada visual. Oh, iya, ya. Kalau visual itu seperti mendengarkan, Bu. Bergaya. Contohnya Contohnya kita melihat gambar, grafik, begitu, Bu. melihat gambar. Ya, Kemudian kalau ada dua lagi Bu. audio audio itu Ya, mendengarkan, Bu. Seperti contoh eh, melisan, diskusi, lihat presentasi, video. ya lihat video. Dan yang ketiga, Ya, yang ketiga apa ya? Nah, eh logikal Bu, bukan? bukan Bu. Nanti Konteks lihat lagi Bu ya. kontekstual bukan Bu? Kinestetik Bu. Oh, kinestetik, iya dia sesuai dengan kenyataan di lapangan ya Bu? Atau fisik Bu? Kinestetik dengan praktek Bu. Oh, Langsung sekarang, oh mempraktekkan ya, gitu ya Bu. siap Bu. Secara Iya, mempraktikkan Bu ya. lupa Bu ya. Ya, Ya, baik Bu. Mungkin satu lagi Bu tentang P5 Bu ya. ya. Karena kita sekarang sudah melakukan P5, sudah melaksanakan P5. Ada tema P5. Ibu masih ingat apa saja tema-tema P5? Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa ragaku, budaya, suara demokrasi, perubahan iklim,
apa ya? Anti radikalisme. Perubahan iklim. Tidak termasuk, Bu. Radikalisme, Bu. Enggak ada, Bu. Iya, berarti saya. Mohon maaf. Ya, nanti dilihat lagi, Bu Iya, ya. iya, Bu. Kalau dimensinya apa aja, Bu? Sebelum membuat modul kan kita menentukan tema dulu. Kemudian baru topik. Kemudian ada dimensinya. Apa aja dimensinya? Bergotong royong, bernalar kritis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. eh itu, Bu. Oke deh. Ya, mungkin tinggal urutannya aja ya, Bu Ya, ya. Dari pertama beriman beriman dulu. kepada Tuhan ya, Bu. Siap. Iya. Semua segala sesuatu iman dulu. Iya, Bu. Iya. Mungkin itu aja, Pak, dari saya, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Eka dan Bu Arum. Ya, alhamdulillah Ibu sudah selesai Bu gilirannya. Alhamdulillah. Ya, boleh keluar dari Zoom. Jangan lupa recordnya disimpan Bu ya. Iya, Pak, siap. Rekamannya disimpan. Oke, silakan boleh keluar dari Zoom. Nanti akan kami panggil yang berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak dosen Ya, dari sama-sama Bu. TK. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.